Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat, padahal tidak ada satupun hal besar yang benar-benar terjadi? Tidak ada tragedi, tidak ada peristiwa besar, tapi entah kenapa dadamu terasa sesak, pikiranmu penuh, langkahmu berat, dan harimu habis dalam diam yang melelahkan. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu sedang menanggung terlalu banyak hal yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Kita sering mengira bahwa penderitaan datang dari luar, dari orang yang mengecewakan kita, dari kegagalan yang menampar kita, dari ketidakadilan yang menimpa kita. Padahal, penderitaan paling dalam seringkali berasal dari dalam diri sendiri, dari hal-hal yang kita biarkan tinggal, padahal mereka seharusnya sudah kita usir, dari beban yang kita simpan, padahal sudah waktunya kita letakkan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan soal menambah kekuasaan, menambah harta, atau menambah pujian, tapi soal menata batin, soal mengelola respon, soal membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan untuk bisa hidup dengan tenang, kita tidak hanya perlu belajar apa yang harus kita kejar, tapi juga belajar apa yang harus kita hilangkan tanpa ribut-ribut. Diam-diam, dalam kesunyian, dalam keheningan batin yang kuat, karena kekuatan sejati tidak selalu tampak dari luar. Ia tidak berteriak, ia tidak mencari perhatian, ia tumbuh pelan dalam pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara sadar. Bayangkan hidupmu seperti taman. Jika kamu terus menanam, tapi tidak pernah mencabut rumput liar, maka yang tumbuh bukanlah ketenangan, tapi kekacauan. Begitulah pikiran kita, begitulah hati kita. Ia perlu pembersihan, ia perlu ketegasan, ia perlu keberanian untuk melepaskan, bahkan terhadap hal-hal yang sudah kita genggam terlalu lama. Tapi, kenapa harus diam-diam? Karena perubahan paling sejati tidak perlu diumumkan, tidak perlu validasi, tidak perlu pengakuan. Kamu tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kamu sudah lelah berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu mulai menjaga jarak dari orang-orang tertentu. Kamu tidak harus membuat orang lain paham sebelum kamu membuat dirimu sendiri sehat secara batin. Itulah seni hidup diam-diam, bukan karena pengecut, tapi karena kamu sadar, kebisingan seringkali hanya menunda pertumbuhan. Dalam Stoikisme, kita diajak untuk mengasah sesuatu yang sangat langka hari ini, keheningan yang penuh kesadaran. Keheningan yang bukan kosong, tapi penuh makna. Keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dalam diam, tapi berdampak besar bagi hidupmu. Hari ini, aku ingin mengajakmu berjalan dalam proses itu. Kita akan bicara tentang 5 hal yang tidak perlu kamu pamerkan ketika kamu tinggalkan, yang tidak perlu kamu umbar saat kamu hapus dari hidupmu, tapi justru akan membuat hidupmu jauh lebih ringan, lebih terarah, dan lebih damai. 5 hal yang harus kamu hapus, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran, aku tidak lagi butuh ini dalam hidupku. Dan ketika kamu bisa melakukannya, tanpa keributan, tanpa banyak kata, tanpa menyakiti siapapun, saat itulah kamu sedang masuk ke dalam ruang yang sangat berharga. Ruang untuk tumbuh sebagai manusia yang utuh, bukan reaktif. Manusia yang sadar bahwa tidak semua yang hadir harus dibiarkan tinggal. Tidak semua yang melekat harus dipertahankan. Maka sekarang, duduklah tenang. Tenangkan pikiranmu. Tinggalkan sejenak kegaduhan dunia luar. Dan izinkan dirimu mendengarkan. Apa saja 5 hal yang harus kamu hapus dari hidupmu secara diam-diam. Satu, hapus kebutuhan untuk selalu disukai. Bayangkan ini, kamu masuk ke ruangan berisi 100 orang, dan kamu ingin semuanya menyukaimu, maka kamu akan mulai menyesuaikan diri, mengatur gaya bicara, menyembunyikan perasaan, menghindari pendapat yang berbeda.
menjadi versi aman dari dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu kehilangan sesuatu, keaslian. Keinginan untuk selalu disukai bisa terdengar mulia, tapi sebenarnya itu jebakan paling halus yang bisa menggerogoti martabat kita. Para filsuf Stoik tahu betul bahayanya hal ini. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bahagia, jangan menggantungkan hidupmu pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Dan penerimaan orang lain adalah satu hal yang paling tidak bisa kamu kontrol." Ketika kamu terlalu peduli apakah orang lain setuju, suka, atau mengagumi, maka hidupmu bukan lagi milikmu. Hidupmu jadi milik semua orang, kecuali kamu sendiri. Padahal kamu bisa tetap baik, tetap sopan, tetap menghargai orang, tanpa harus menjual jati dirimu. Yang perlu kamu hapus secara diam-diam adalah ini: aku harus disukai semua orang agar merasa berharga. Ubah itu menjadi, aku cukup, bahkan jika hanya aku yang menyadarinya. Menghapus kebutuhan untuk selalu disukai adalah awal dari hidup yang merdeka. Kamu tidak kasar, tapi kamu tegas. Kamu tidak cuek, tapi kamu tidak lagi jadi tawanan opini orang lain. Ingat, yang hidup damai bukan yang paling banyak disukai, tapi yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. 2. Hapus kebiasaan membandingkan diri. Setiap hari kamu membuka media sosial, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kamu bisa merasa kalah. Teman SMA-mu liburan ke luar negeri. Orang yang seusia denganmu posting rumah barunya. Orang yang baru kamu kenal tiba-tiba viral. Dan kamu mulai berpikir, kenapa hidupku biasa-biasa saja? Tanpa sadar, kamu sedang terjebak dalam ilusi perbandingan. Padahal yang kamu bandingkan bukan kehidupan mereka sebenarnya, tapi highlight terbaik dari hidup mereka. Kebiasaan membandingkan diri ini membuat kamu lupa satu hal penting. Setiap orang punya jalan yang berbeda, dan kamu tidak harus meniru siapapun untuk merasa berharga. Para Stoik tidak melihat kehidupan sebagai perlombaan. Marcus Aurelius berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah betapa beruntungnya kamu bisa hidup, berpikir, mencintai, dan menjadi diri sendiri." Kita lupa bahwa setiap orang punya waktu mekar yang berbeda. Ada yang sukses di usia 25, ada yang baru tenang di usia 40, ada yang menikah muda, ada yang belum siap, dan itu tidak apa-apa. Yang perlu kamu hapus bukan hanya perbandingan dengan orang lain, tapi juga tekanan bahwa kamu harus menjadi seperti mereka. Mulai hari ini, kurangi membuka jendela ke hidup orang lain, dan buka pintu ke dalam hidupmu sendiri. Tidak perlu iri, tidak perlu mengejar yang bukan milikmu. Fokus pada satu hal, apakah hari ini aku tumbuh meski hanya sedikit? Karena jika kamu terus bertumbuh dengan tenang, tanpa suara, kamu sudah menang dalam caramu sendiri. 3. Hapus harapan bahwa hidup akan selalu adil. Salah satu kesalahan paling menyakitkan dalam hidup adalah ini: mengira bahwa hidup akan selalu adil karena kamu sudah berbuat baik. Kamu kerja keras tapi orang lain yang naik jabatan. Kamu jujur tapi justru disalahkan. Kamu setia tapi ditinggalkan. Kamu menolong tapi malah dimanfaatkan. Dan kamu mulai bertanya, kenapa hidup begini? Para Stoik menjawabnya dengan tenang, karena hidup tidak pernah berjanji untuk adil. Hidup ini tidak bekerja berdasarkan harapanmu. Hidup bekerja berdasarkan hukum alam, sebab akibat, kekacauan, dan pilihan manusia lain. Jadi jika kamu berharap bahwa dunia akan berlaku adil karena kamu adalah orang baik, itu seperti berharap seekor singa tidak akan memangsa kamu karena kamu vegetarian. Penerimaan atas ketidakadilan ini bukan bentuk kekalahan, justru sebaliknya, itu adalah bentuk ketangguhan yang tinggi. Seneca pernah berkata, "Jangan mengeluh karena dunia tidak adil, bersiaplah, dunia tidak dibuat untuk memuaskanmu, tapi untuk mengujimu." Menghapus harapan atas keadilan mutlak akan membuatmu lebih ringan.
Lebih fokus pada tindakan, bukan keluhan. Lebih kuat dalam jalan, bukan sibuk bertanya, "Kenapa aku?" Jadi, mulai hari ini, tetap berbuat baik, tetap bekerja dengan penuh integritas. Tapi lepaskan harapan bahwa semua akan selalu kembali sesuai keinginanmu. Karena hidup yang damai bukan hidup yang selalu adil, tapi hidup yang selalu kamu respon dengan bijak. 4. Hapus kebiasaan mengeluh dalam hati. Kita sering mengira bahwa keluhan hanya terjadi saat kita bicara. Padahal, keluhan yang paling melelahkan justru terjadi dalam hati. Kamu diam, tapi batinmu ribut. Penuh kata-kata seperti, "Kenapa harus aku yang selalu mengalah? Kenapa hidupku seperti ini terus? Kenapa orang lain lebih mudah jalannya?" Keluhan yang tidak kamu ucapkan akhirnya jadi tumpukan racun dalam batin. Dan itu menggerus energimu dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak layak kamu keluhkan. Karena keluhan tidak pernah menyelesaikan masalah. Keluhan hanya memperpanjang penderitaan. Yang perlu kamu lakukan bukan menyangkal perasaan, tapi mengganti sudut pandang. Dari aku capek kerja keras terus, menjadi aku sedang membangun daya tahan. Dari orang-orang tidak menghargai aku, menjadi aku belajar menghargai diriku sendiri. Jadi hari ini, hapus kebiasaan mengeluh dalam hati. Gantilah dengan pertanyaan yang membangun. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Bagaimana aku bisa belajar dari ini? Apa yang bisa aku syukuri, sekecil apapun itu? Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tidak menghabiskan energi untuk mengeluh. 5. Hapus rasa bersalah karena bertumbuh. Pertumbuhan kadang terasa menyakitkan, bukan karena sulit, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa membawa semua orang ke fase hidupmu yang baru. Kamu mulai menjaga waktu, kamu mulai tidak tertarik ikut drama, kamu lebih memilih sunyi daripada keramaian palsu, dan tiba-tiba kamu merasa bersalah. Kok aku jadi berbeda ya? Apa aku jahat karena mulai menjaga jarak? Kenapa aku merasa tidak cocok lagi dengan mereka? Padahal yang terjadi bukan kamu berubah jadi buruk. Kamu hanya sedang naik level. Dan sayangnya, tidak semua orang ikut naik. Bukan karena mereka buruk, tapi karena kalian sedang berjalan ke arah yang berbeda. Para Stoik paham bahwa pertumbuhan sering membuat kita harus melepaskan. Dan itu bukan bentuk pengkhianatan, tapi bentuk keberanian. Zeno dari Citium berkata, "Kita tidak terjebak oleh situasi, kita terjebak oleh cara kita memandang situasi." Kalau kamu melihat pertumbuhan sebagai dosa, maka kamu akan terus menahan diri demi membuat orang lain nyaman. Tapi jika kamu melihat pertumbuhan sebagai panggilan hidup, maka kamu akan mulai tenang saat harus berkata, "Aku tidak lagi cocok di situ, dan itu tidak apa-apa." Hapus rasa bersalah karena kamu sedang jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak sedang meninggalkan siapapun, kamu hanya sedang kembali ke jalanmu sendiri. Kita sudah sampai di akhir perenungan ini, tapi sesungguhnya ini bukan akhir. Justru ini bisa jadi awal. Awal dari kehidupan yang lebih tenang. Awal dari cara berpikir yang lebih dewasa. Awal dari keberanian untuk menata hidup, bukan dengan hiruk-pikuk motivasi palsu, tapi dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam diam. Hari ini kamu belajar bahwa untuk menjadi kuat, kamu tidak harus menambah banyak hal. Terkadang kamu hanya perlu berani menghapus. Menghapus bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu sadar ada hal-hal yang sudah tidak layak kamu bawa. Kita semua akan sampai pada titik itu. Titik di mana kita berhenti menjadi orang yang ingin disukai semua orang. Titik di mana kita berhenti membandingkan hidup kita dengan jalan hidup orang lain. Titik di mana kita sadar bahwa hidup tidak harus adil agar kita bisa belajar menjadi lebih bijak. Titik di mana kita tidak lagi mengeluh dalam hati karena kita tahu keluhan tidak akan pernah mengubah keadaan. Dan titik di mana kita bisa bertumbuh tanpa merasa bersalah atas pertumbuhan itu. Ketenangan batin bukan datang dari dunia luar.
Ia dibangun dari keberanian menata dunia dalam dirimu sendiri. Banyak orang mengira bahwa hidup damai datang dari sukses, dari uang, dari pasangan yang cocok, atau dari pekerjaan yang mapan. Padahal, hidup damai itu datang saat kamu berani melepaskan hal-hal yang mengikat batinmu dalam senyap. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah, kamu tidak harus berteriak, kamu tidak harus menjelaskan, kamu tidak perlu pembuktian. Cukup kamu tahu bahwa langkah kecil yang kamu ambil hari ini dalam diam sudah cukup menjadi revolusi besar dalam hidupmu. Jika kamu sudah menonton sampai bagian ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah tipe orang yang tidak main-main dengan hidupnya. Kamu adalah tipe orang yang memilih pertumbuhan, bukan pengakuan. Yang memilih perenungan, bukan pelarian. Dan yang tahu bahwa kekuatan sejati dibangun dalam sunyi. Maka hari ini, aku punya satu pertanyaan sederhana. Dari 5 hal tadi, mana yang paling ingin kamu hapus dari hidupmu secara diam-diam? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu, jawabanmu bisa menginspirasi orang lain yang sedang dalam fase yang sama. Dan di ruang-ruang kecil seperti ini, kita bisa tumbuh bersama tanpa saling menghakimi. Jangan ragu untuk tulis pendapat, curahan hati, atau refleksimu. Aku akan baca satu persatu, dan kalau bisa aku akan balas juga. Kita sama-sama manusia yang sedang belajar, dan tidak ada yang lebih mulia dari itu. Kalau kamu merasa video ini memberi manfaat, walau sedikit, klik tombol like untuk menunjukkan bahwa kamu peduli pada pertumbuhanmu sendiri. Klik subscribe supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten reflektif berikutnya dari channel ini. Dan kalau kamu merasa ingin mendukung lebih jauh, kamu bisa klik tombol Super Thanks di bawah video ini. Siapa tahu, dari situ, kamu membantu konten seperti ini terus hadir untuk lebih banyak orang yang sedang mencari arah hidupnya. Karena di dunia yang makin bising ini, kita butuh lebih banyak ruang yang tenang, lebih banyak kata-kata yang membangun, dan lebih banyak manusia yang mau bertumbuh secara sadar, secara perlahan, dan secara utuh.